Nama saya Haurul Insia dari Niaga C 2020 akan mempresentasikan analisis bisnis dari perusahaan Dell Technologies. Pertama, saya akan membahas company profile terlebih dahulu. Dell Technologies adalah salah satu perusahaan teknologi terbesar di dunia. Dengan lebih dari 165.000 karyawan, didirikan oleh Michael Dell pada tahun 1984, saat ini Dell berfokus pada penjualan personal computer, jaringan server, solusi penyimpanan data, dan software. Pada Januari 2021, Dell menjadi pemasok monitor PC terbesar secara global dan ketiga terbesar vendor PC berdasarkan penjualan global. Critical Success Factor dari Dell Technologies. Yang pertama merupakan strategic factors. Model bisnis direct to customer merupakan kunci utama dari kesuksesan dan pertumbuhan pesat perusahaan yang berfokus pada penjualan langsung kepada pelanggan. Hal ini menghilangkan perantara dan menawarkan pelanggan sistem yang lebih powerful dibanding kompetitor. Model direct memungkinkan Dell untuk mengembangkan pemahaman mendalam terkait ekspektasi pelanggan yang menguatkan customer relationship serta meningkatkan customer satisfaction dan loyalty. Salah satu karakteristik yang membedakan Dell dari kompetitornya adalah opsi untuk mengkostumisasi komputer sesuai pilihan dan selera pelanggan. Hal ini menjadi critical success factor dari Dell Computers. Selain itu, dalam faktor strategi ada juga yang pertama Service Provider Direct, merupakan paket layanan yang menyediakan produk co-marketing yang dirancang spesifik untuk ISP, ASP, dan perusahaan web hosting. Yang kedua ada Infrastructure Computing. Dell meluncurkan Server Power App yang dirancang spesifik untuk infrastruktur internet seperti web surfing, caching, dan load balancing. Hal ini akan menyediakan pelanggan dengan serangkaian fasilitas server dan solusi penyimpanan untuk membangun infrastruktur internet. Yang ketiga ada Expert Services, merupakan penawaran layanan yang dapat membantu bisnis memanfaatkan internet. Yang ketiga ada Expert Services, merupakan penawaran layanan yang dapat membantu bisnis memanfaatkan internet. Yang keempat ada Universal Access, yang memungkinkan akses internet universal melalui kombinasi dari perangkat, penawaran konektivitas, dan pilihan akses. Dan yang terakhir ada Dell Ventures, melalui koneksi strategis dengan perusahaan teknologi, khususnya yang memiliki produk dan layanan yang menciptakan terobosan terkait internet, Dell menyediakan investasi ekuitas dan layanan inkubasi bagi perusahaan privat early stage terpilih untuk mengakselerasi perkembangannya. Selanjutnya terdapat environmental CSF factors dari Dell. Yang pertama political. Tentunya tiap negara memiliki pemerintahan dan regulasi politik yang berbeda. Dell sebagai perusahaan multinasional yang beroperasi di berbagai negara perlu memperhatikan regulasi pajak, tarif perdagangan, nilai tukar mata uang, dan lingkungan politik. Karena hal-hal ini dapat mempengaruhi pertumbuhan perusahaan. China dan Eropa merupakan dua pasar terbesar dari Dell. Sebelumnya, Trump memiliki konflik mendalam dengan pemerintah China sehingga kedua negara ini meningkatkan pajak impor dan ekspor di kedua negara tersebut. Untuk ekonomi, pandemi COVID-19 dan lockdown telah memicu terjadinya resesi global yang menurunkan profitabilitas Dell sebesar 37,81% di tahun 2020. Perpajakan juga berperan penting dalam penetapan harga produk. Hal ini juga sama dengan biaya impor dan ekspor. Lalu, akuisisi yang dilakukan Dell pada StatSoft, Aperture Software, dan Alienware merupakan hal yang menguntungkan bagi Dell untuk mendiversifikasikan portofolio dan sumber pemasukannya. Secara sosial, awalnya penggunaan laptop lebih banyak untuk perkantoran saja. Selanjutnya ke teknologi. Saat ini kita berada di era perkembangan teknologi yang pesat, di mana perkembangan teknologi terbaru membuat yang sebelumnya obsolete atau usang. Permintaan pasar juga terus berubah. Misalnya dulu mouse berdemand tinggi, namun setelah ada laptop dan tablet, demand itu jadi berkurang. Selain itu, seperti yang diketahui, Dell telah memanufaktur laptop gaming dengan mengakuisisi Alienware. Laptop ini memiliki graphic card yang terupgrade dengan kapasitas tinggi. Walau begitu, Dell mengalami kesulitan untuk tetap tidak ketinggalan dari kompetitor dan teknologi yang berkembang. Pada aspek legal, Dell perlu mempertimbangkan peraturan upah minimum, buruh, jam kerja, employee welfare, dan kondisi kerja. Adapun kasus yang dialami Dell, pada Desember 2019, Dell digugat mengenai child labor pada pabrik manufaktur di Kongo. Dell juga perlu memperhatikan peraturan dan regulasi, misalnya peraturan GST di India. Jika perusahaan tidak menyesuaikan, hal ini akan menjadi suatu kerugian. Saat ini, isu lingkungan sedang marak. Seperti halnya di Cina, Dell perlu membayar denda besar karena melarang hal tersebut. Terakhir, terdapat aspek environmental. Pemerintah dan gerakan environmental mendorong perusahaan teknologi seperti Dell untuk mengurangi emisi karbon dan carbon footprint. Peningkatan limbah elektronik merupakan masalah serius, sehingga perusahaan perlu mulai memanufaktur produknya dengan plastik biodegradable.
Produksi eco-friendly juga dapat menjadi competitive advantage yang mengundang pelanggan baru serta mengurangi polusi lingkungan. Pada faktor industri, kompetitor telah mengeksploitasi kompetensi inti Dell melalui adopsi model bisnis dan rancangan dari pendekatan direct method yang terdorong dari penggunaan e-commerce dan peningkatan customer satisfaction. Dell gagal dalam mengidentifikasi peluang pasar yang dapat berkontribusi pada keberlanjutan kompetensi utamanya. Maka, Dell telah gagal mempertahankan kekompetitifannya dan pangsa pasar dalam lingkungan makro bisnis. Saat tahun 90-an dan awal 2000, Dell adalah market leader perusahaan komputer di seluruh dunia. Permasalahan bermula ketika pelanggan yang membeli berkurang. Dell tidak lagi menjual komputer sebanyak dulu serta perkembangannya sangat lambat. Keadaan memburuk ketika permasalahan legal dari Advanced Internet Technologies yang menggugat Dell telah menjual komputer yang bermasalah ke pelanggannya. Kompetitor terbesar Dell saat ini adalah perusahaan Apple. Apple telah menciptakan niche market untuk produk inovatifnya dan merupakan market leader dari personal computer dan smartphone. Dell juga dianggap sangat sedikit menyisihkan budget untuk research dibanding kompetitornya. Budget R&D Dell biasanya hanya di bawah 1%, sementara kompetitornya Apple menghabiskan sekitar 7% dari keuntungannya untuk R&D. Oleh karena itu, Dell jarang meluncurkan produk baru ke pasar dan tertinggal dari kompetitornya. Net operating cash flow dapat didefinisikan sebagai net profit atau loss setelah semua pemasukan dan expense sudah terbayar. Pada perusahaan Dell, net operating cash flow terus mengalami kenaikan per tahunnya. Pada tahun 2020, net operating mengalami pertumbuhan signifikan sebesar 32,9%. Dell dapat dibilang memiliki operating cash flow yang sehat. Sementara Apple memiliki net income growth signifikan pada tahun 2021 sebesar 64,92%. Namun pada tahun 2019 cash flow-nya negatif. Hal itu bukanlah berarti sesuatu yang buruk, karena pada tahun itu Apple sedang berinvestasi pada proyek jangka panjang dan meningkatkan budget untuk keperluan R&D. Cash flow Apple juga masih tergolong sehat. Investing activities adalah bagian dari cash flow statement yang mencakup arus kas yang berkaitan dengan investasi. Laporan tahunan 2020 Dell mengenai legacy of good menegaskan komitmen jangka panjang Dell kepada masyarakat, karyawan, dan lingkungan. Dell melakukan investasi di berbagai inovasi yang dapat mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan, mendukung transparansi supply chain, memastikan lingkungan kerja yang inklusif, dan membantu komunitas-komunitas. Alokasi dana ini dianggap baik untuk reputasi perusahaan. Sementara cakupan terbesar investasi Apple dalam beberapa tahun kebelakang adalah untuk marketable securities. Pada tahun 2021, investasi tersebut mencapai sebesar 109 miliar US dollar. Financing cash flow atau aktivitas pendanaan berasal dari tambahan modal perusahaan yang mencakup transaksi seperti utang, ekuitas, dan dividen. Free cash flow Dell terus mengalami kenaikan tiap tahunnya yang mengindikasikan kinerja yang meningkat dengan ada sisa kas setelah pengeluaran. Lalu financing Apple minus karena banyak alokasi untuk membayar dividen. Hal ini merupakan satu hal yang diminati investor. Yang pertama, implementasikan Green Ocean Strategy. Melalui strategi ini, Dell berpotensi mendapatkan demand baru dan mengkapitalisasi dari perkembangan pangsa pasar yang tidak terpengaruh oleh tren. Karena strategi ini membuat kompetisi menjadi tidak terlalu relevan. Dell dapat memperoleh pangsa pasar dengan mengeksploitasi aspek baru dan unik di industri komputer sebagai upaya diferensiasi pasar. Hal ini dapat dicapai dengan paten untuk R&D di berbagai riset. Hal ini juga untuk menjaga produk dari adopsi kompetitor dan menjaga pangsa pasar. Kedua, Dell sebaiknya mengurangi penggunaan strategi outsourcing agar memiliki kapabilitas untuk membuat rancangan produk yang inovatif dan tidak bergantung pada bagian outsource dari kompetitor. Hal ini juga bermanfaat untuk mengurangi biaya produksi. Dell juga perlu mempertimbangkan produksi software agar tidak bergantung pada hak milik software. Ketiga, ekspansi pasar dan product development cocok untuk diimplementasikan Dell karena sesuai dengan model bisnisnya. Ekspansi dapat berupa segmen pasar dan penawaran produk baru. Dell dapat memanfaatkan tren gaming untuk meningkatkan hal ini. Lalu, karena di Amerika Dell sangat bergantung pada reputasi sebagai produk berkualitas tinggi, sebaiknya diadakan survei terkait customer satisfaction dan consumer awareness untuk memastikan brand image yang terbangun positif di kalangan masyarakat. Timing dan kecepatan pasar juga menjadi faktor krusial khususnya di industri seperti teknologi. Terakhir, Dell perlu meningkatkan kualitas accounting dan financial reporting untuk menghindari permasalahan legal dan regulasi. Lalu, komite etika juga dibutuhkan untuk menghindari komplain dan gugatan terkait etika bisnis.